Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita saluna kamanginang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini kali pertama saya berkhotbah di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan. Patadau madiriku yau marguar padita Andrina Beban, karena saya lahir di Duri di Riau, itu sebabnya namanya Andri, anak Riau. Dan saya sudah memiliki istri Boru Silitonga, dan tinggal mertua di Jakarta ini, mertua Boru Haryanja dan ibu saya Boru Lumbataruan. Dan kami dikarunia Tuhan 2 orang anak laki-laki. Dan kami melayani sekarang di kantor distrik DKI Jakarta di lantai 6. Pindah dari Pendeta Resort HKBP Garuga ke Jakarta ini. Jadi ODP baru kota metropolitan kami. Amanginang saudara-saudara, saat ini selain di kantor distrik, kami ditugaskan OPW Forus sebagai salah satu kontak person daripada United Evangelism Mission, salah satu lembaga misi di mana Nomensen dulu dikirim, dan kita melayani sampai tahun 2025 untuk bidang penginjilan. Dan juga Tuhan kasih kesempatan ketika kami di Garuga, waktu itu masih zaman COVID, Tuhan kasih kesempatan untuk studi lanjut untuk S3 di Institut YKN Negeri Tarutung untuk bidang okultisme. Jadi demikian untuk perkenalan kami untuk kita semuanya. Horas untuk kita semuanya. Amanginang saudara-saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka berita sukacita, berita kebenaran dari Tuhan buat kita yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat ke-12. Saya akan membacakan buat kita semua. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tak ada satupun biasanya pada umumnya dari kita manusia yang mau memperlihatkan kelemahannya. Tidak ada orang yang mau mempertontonkan kelemahan di dalam kehidupannya. Gariada misalnya, kalau misalnya dia banyak jerawat, misalnya dia menutupi dengan bedak, ya, atau dia pergi ke salon supaya tampak cantik dan tampak ganteng misalnya. Dan manusia yang pada umumnya yang sering menonjolkan kekuatannya, bahkan kelemahan-kelemahan yang sekecil apapun, itu kerap disembunyikan oleh kita. Unang tarida hagaleoku, unang tarida kelemahanku sebagai pendeta. Nanti kalau dilihat ruas, apa kata ruas? Gitu kan? Kalau kutunjukkan di kelemahanku di depan jemaat sebagai aku pendeta, maka mereka tidak lagi mencintai khotbah-khotbahku. Karenanya banyak kelemahan-kelemahan itu tertutup, bahkan rapi tersimpan di dalam kehidupan manusia.
Dan bahkannya iblis senang dengan hal-hal yang sifatnya rahasia. Karena bagaimana mungkin yang rahasia ini bisa dipertontonkan dalam kelemahannya. Paulus, seorang tokoh besar di dalam Alkitab, ketika dia mendapatkan suatu tudingan oleh jemaat Korintus yang dikatakan Paulus cari untung, cari pujian, cari panggung ketika melayani di Korintus, di jemaat-jemaat lainnya. Dan tentu ketika hal ini didengar dan langsung disampaikan di jemaat Korintus melalui surat-suratnya, Paulus mengatakan melakukan pembelaan diri bukan karena dasar dirinya, tetapi oleh karena dasar kelemahan dia di dalam kemanusiaannya. Ini sangat kontradiktif cara berpikir Paulus dengan kita yang kerap menonjolkan kehebatan-kehebatan. Bahkan di dalam kehidupan Paulus sendiri, dia mempertunjukkan siapa dirinya di hadapan manusia, begitu juga di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin tahu siapa Paulus. Paulus yang dipahami dulu adalah Saulus, ketika dia salah satu menjadi pemimpin yang dipercayakan untuk memusnahkan kelompok kekristenan pada waktu itu. Di Damaskus menuju tempat perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia terjatuh di tengah jalan. Bahkan Paulus mendapatkan perjumpaan kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dia tidak pernah lihat secara fisik. Tetapi dengan perjumpaan spiritualnya, dia melihat sosok yang ilahi dalam rupa Yesus Kristus. Selama 3 hari dan beberapa tahun dia dibentuk oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan. Jadi perjumpaan-perjumpaan inilah mendapatkan suatu kesan, mendapatkan suatu pemahaman iman. Pertemuan dengan Yesus inilah membuat dia semangat baru yang mengatakan, yang dulu adalah sampah bagiku. Kematian menjadi keuntungan bagi Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Karena pengenalannya akan perjumpaannya, dan dia merasakan kemurahan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang membuat Paulus berubah. Inilah membuat Paulus yang menyatakan dirinya siap untuk melayani, bahkan menganggap tubuhnya ini adalah fana. Tubuhnya ini akan berakhir. Jadi ada konsep pemahaman yang dibangun oleh Paulus ketika itu adalah tubuh kita ini akan berlalu. Nagabe orbuk, nagabe tano sogun, dan buanot tahun. Karena ada tubuh kekekalan yang Tuhan akan berikan. Bukan tubuh dalam keberdosaan, tapi tubuh yang ilahi. Ini pemahaman oleh Paulus. Makanya dengan perjumpaan inilah dia merasakan cinta kasih kemurahan Tuhan. Makanya semangat penginjilan Paulus pun tidak ada lelah. Walaupun dengan keterbatasan dana, tidak ada kata berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini juga dirasakan. Minggu lalu kita mendengar tentang Yesaya. Ketika Yesaya berjumpa dengan Allah di bait Allah itu, seluruh jubah ilahi itu memenuhi bait Allah. Dan dia melihat, dia mendengar, dan dia merasakan perjumpaan dengan yang ilahi itu. Sehingga dengan perjumpaan inilah dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Yang menjadi persoalan bagi kita, Bang Inang, kenapa pemberitaan Injil itu, kenapa kehidupan yang sifatnya kenabian itu tidak mendarah daging dalam kehidupan orang percaya, sehingga dikatakan hanya Kristen KTP. Karena pada intinya kita belum masuk pada titik yang namanya perjumpaan dengan Tuhan yang secara ilahi. Belum pernah merasakan terus menerus apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini melalui firman Tuhan kita berjumpa dengan yang ilahi itu, mendapatkan titik terang yang ilahi itu. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus yang tidak kita lihat namun kita percaya. Ini adalah semangat yang membuat Paulus dengan menekankan 2 tekanan pokok pembelaan dirinya. Apa yang diberitakan Paulus? Mengingat saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 5 dia katakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini yang pertama. Pemberitaannya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, apakah itu sudah mengakar di dalam kehidupan orang percaya? Ya.
Saya juga tidak yakin Amang Inang, karena ada penelitian baru dari Amerika, dari salah satu institut gereja yang mengatakan banyak orang-orang mencari hiburan pergi ke gereja. Ya, ketika dia mendapatkan, oh aku mendapatkan ketenangan, imanku bertumbuh di gereja tertentu ini. Ternyata ketika diuji segala sesuatu di dalam dirinya, imannya belum bertumbuh. Ternyata dia mendapatkan ketenangan musikal di dalam ketenangan di beribadahnya. Bukan perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Bukan seperti Paulus yang merasakan pertemuannya dengan Tuhan. Bukan seperti Yesaya melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Saat ini Yesus Kristus sebagai Tuhan, ini adalah pokok sentral pemberitaan Paulus dalam kehidupannya, bukan lagi tentang dirinya. Kalau Tuhan memakai masa lalu Paulus dengan titel-titelnya, ternyata apa yang Tuhan pakai pada saat itu membuat pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh karena kasih karunia Kristus Yesus sampai kepada jemaat-jemaat di Asia kecil itu. Yang kedua, menginang saudara-saudara, kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Di dalam pemberitaan Paulus, dia menekankan bahwasanya dirinya adalah seorang hamba. Dalam bahasa Yunaninya, kerat ini dihubungkan dengan doulos. Doulos ini yang mengenang saudara-saudara, ini sebenarnya kata yang kasar. Doulos ini pada hamba yang lebih rendah dari hamba itu sendiri, yang tidak punya kebebasan, yang hidupnya diatur penuh oleh Tuhannya. Dan inilah yang dirasakan oleh Paulus ketika dia berjumpa, bertemu dan merasakan kasih Tuhan. Dia ditangkap oleh Tuhan, dia merasakan kasih setia Tuhan. Danga dong be ungut-ungut di jol mana merasakan ungut-ungut di dalam orang merasakan dalam Tuhan ini. Paulus tidak lagi memuliakan dirinya sebagai dirinya sendiri, tetapi orang yang sudah ditangkap dan dimenangkan oleh Tuhan memberitakan dirinya doulos. Doulos kalau dalam bahasa Bataknya yang paling ngerinya japurut. Kalau japurut ini yang mengenang tidak ada harga dirinya ini. Makan ini ikut dimakan. Pokoknya paling rendah lah ini. Kalau ada titel yang paling rendah, kastanya, inilah yang digambarkan oleh Paulus. Artinya dia ingin menunjukkan bahwasanya kehidupannya ketika dia sudah ditangkap oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, dia mau ikut dan seturut dengan kehendak apa yang dimau oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah perjumpaan yang mau Tuhan tekankan bagi kita. Bagaimana orang-orang percaya, bagaimana anak-anak muda saat ini, bagaimana orang-orang beriman saat ini, bukan lagi tentang ditangkap dengan dimensi suka perkumpulan-perkumpulan yang membuatnya tenang, tapi bagaimana kehadiran orang-orang muda, orang-orang percaya datang ke gereja ini dengan satu kerinduan, dia mau dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Jadi percuma kita datang beribadah saat ini ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Percuma kita datang ke tempat ini, habis materi, habis waktu, habis dan segala macam kalau kita tidak mendapatkan perjumpaan dengan yang ilahi itu sendiri. Karenanya, mengenai saudara-saudara, 4 hal penekanan Paulus dalam pengajarannya, dalam pengajaran minggu pada saat ini, dalam minggu Trinitatis ini. Pertama, dia tidak lagi memahami sentral pemberitaannya itu kepada seorang hamba, tetapi dirinya adalah saksi daripada Kristus. Tema kita 125 tahun penginjilan saat ini di HKBP, Hamudo Surat Ni Kristus. HKBP memberikan penekanan kepada kita bahwasanya kita adalah surat-surat bagaimana orang mengenal dan membaca Kristus di dalam kehidupan kita. Unang dirim nama jami tahun alai Kristus ma, supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Tidak mungkin kemuliaan Tuhan akan nampak bagi orang-orang yang gijang rohanya. Tetapi khotbah yang ini adalah khotbah yang mengubahkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karenanya walaupun Paulus dituduh cari panggung, keuntungan sendiri, kita lihat Amang Inang bagaimana penderitaan para penginjil-penginjil dulu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan inilah semangat yang diberitakan kemanapun ditugaskan, dia siap untuk memberitakan firman Tuhan. Karenanya melalui penekanan yang pertama ini, mungkin Amang Inang saudara-saudara,
karena udah bertebaran mungkin ya di Facebook, di Instagram, di Reels, di TikTok. Mungkin Amang Ina kalau ditanya, siapakah pengkhotbah favoritmu? Mungkin kita punya saat ini. Kalau kita tanya, apakah dari khotbah-khotbah yang kita favoritkan itu, adakah sudah yang kita hidupi dalam hidup kita? Akhirnya kita jatuh pada idolatry, mengidolakan tanpa menghidupi firman-Nya. Kerap orang lebih mencintai pendengarnya karena kontennya bagus dan buat menarik. Bahkan nggak ditembak alakan, dia senang kalau orang lain ditembak, bahkan dirinya tidak dikoreksi di dalam dirinya. Melalui penekanan ini, Paulus menekankan bukan dirinya yang ditampilkan. Di Yohanes 3 jelas Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Tetapi apakah upahnya ketika Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil? Justru disinilah nampak kemuliaan Tuhan, dan Tuhan bekerja dan menyuratkan surat-surat Kristus itu melalui pekerjaan-pekerjaan ilahi dari orang-orang yang merendahkan hati. Menginang saudara-saudara, laut adalah dataran terendah, tempat air berkumpul. Laut menjadi tempat banyak destinasi wisata pada saat ini. Apa yang kita lihat boleh belajar dari laut? Laut menjadi tempat alat ukur, mengukur ke tempat ketinggian mulai dataran rendah menurut ukuran laut. Laut menjadi tempat destinasi, dan laut memberikan rasa. Di tempat yang paling terendah itu dia berkumpul menjadi energi kekuatan, sumber daya energi yang terbesar. Karenanya dengan sikap yang rendah hati seperti Paulus yang tidak menonjolkan tentang apa yang dia perbuat, tetapi orang bisa melihat pekerjaan Tuhan, Tuhan memakai orang ini atau tidak. Amanginang saudara-saudara, dengan ini kita belajar supaya apapun yang kita perbuat di gereja ini, kita perbuat di distrik, kita perbuat di diakoni, hendaklah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Percayalah, berkat-berkat itu sudah Tuhan perhitungkan bagi kita. Percayalah, Tuhan sudah melihat apa yang kau kerjakan di dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan sudah mengerjakan apa yang sudah kau kerjakan, karena kita mengerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah untuk meninggalkan cara pandang kita, tidak lagi mengidolakan para pengkhotbah-pengkhotbah, tapi idolakanlah Kristus, seperti Paulus mengidolakan Yesus Kristus sampai tentang kematiannya pun dia tiru rupa kematian itu, sehingga dengan demikian disinilah titik kekuatan Paulus dalam dia bersaksi. Amanginang saudara-saudara, jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan lagi. Jangan pernah kita mengambil kemuliaan Tuhan. Karena apa yang ada pada kita saat ini digambarkan kepada kita tentang harta dan bejana ini. Bejana yang kedua ini yang digambarkan dengan penekanan. Bejana itu Amanginang, dia gampang rapuh, dia gampang retak, dia gampang tidak bertahan lama. Karenanya kalau kita mempertahankan hal-hal yang tidak bertahan lama, itu akan menjadi kesia-siaan dalam kehidupan kita. Janganlah kejar yang sia-sia di dalam kehidupan kita ini, tetapi harta yang sesungguhnya adalah harta tentang iman kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, karena kami banyak berinteraksi dengan kawan-kawan di UM, ada 19 negara Afrika dan 3 kawan-kawan di Eropa, di Jerman khususnya. Mereka bercerita tentang gereja Jerman yang saat ini banyak dijadikan kafe. Bahkan menurut pendeta Dr. Andar Pasaribu, salah satu sekretaris UM saat ini, dia mengatakan banyak aset-aset gereja saat ini dijual dan dijadikan tentang kafe. Gereja tidak bisa diandalkan lagi untuk menambah income pajak negara. Karenanya apa yang terjadi di situ? Ketika orang-orang meninggalkan Tuhan, lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan. Ketika anak-anak muda meninggalkan Tuhan, lihatlah apa yang terjadi dengan hidupmu. Ketika orang tua tidak mewarisi tentang warisan iman kepada anak-anaknya, apalah yang terjadi di dalam kehidupan.
Dan inilah dirasakan oleh Paulus tentang kekayaan sejati, tentang iman. Saat ini Tuhan sedang memberkati Asia. Saat ini Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Korea Selatan. Saat ini Tuhan sedang memberkati gereja di HKBP. Mengingat semangat penginjilan itu tidak hanya tentang memberikan saja, menerima saja, tetapi bagaimana menjadi berkat itu. Dan inilah bejana yang tidak akan hancur dalam kehidupannya. Iman sejatilah menjadi bejana kekuatan bagi orang percaya. Kedua, menginang saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita pada saat ini, dari dalam gelap akan terbit terang. Paulus memahami kehidupannya, kematian itu menjadi keuntungan bagi orang percaya. Paulus melihat dari gelapnya kehidupannya, kupikir terang hidupku, ternyata gelap. Tetapi sejak mengenali Yesus Kristus, dia mendapatkan terang yang sejati dalam kehidupannya. Karena apa? Di dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Karena kerap sekali ya mengenang saudara-saudara, ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak pergumulan, banyak kita mempersalahkan Tuhan. Atau bahkan kita mencari hiburan dan lari dari Tuhan. Tuh bioskop mau jauh, mau mengelului refresh. Pulang dia dari bioskop, bukannya mendapatkan segar hidupnya, masalah itu terus datang menghantui. Lalu menginang apa yang terjadi? Paulus memahami aspek kegelapan ini ketika dia hidup dalam lumpur dosa. Namun terang sejati itu dia dapat ketika dia mengenal sosok yang ilahi itu, Yesus Kristus yang menebusnya, yang menyelamatkannya. Dia mau rela mati dan menebus keberdosaan kita, menggantikan dirinya untuk keselamatan kehidupan kekal. Sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, HKBP tidak mengenal dan tidak mengakui namanya teologi sukses. Justru di dalam penderitaan kita lah kita mendapatkan kemurnian akan cinta kasih Tuhan. Belajarlah di dalam titik terendah kehidupan kita. Kalau kita punya masalah dalam kehidupan kita, disingkirkan orang, dikucilkan orang, mendapat diskreditkan orang karena penampilan kehidupan kita yang miskin ini, ingatlah, dang saliling-liling na marpogo suamang, dang saliling-liling na marpogo soinang, molo makirip kita tu Tuhan. Ada terang sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dang namura matapor be artata songontano liati. Tetapi di dalam kelemahan inilah kita dapat energi baru, kekuatan baru, semangat baru di dalam menyambut Tuhan pada saat ini. Amanginah saudara-saudara, saya nggak tahu ya. Kalau kita perhatikan jemaat KBP, kalau pulang dari gereja, menjalang di luar, murhing do terus buhina. Tidak pernah ada ekspresi yang orang yang dimenangkan dalam hidupnya. Berek kita mula marminggu hera terbebendo ngoluna. Wajah itu tidak pernah minar, tidak pernah cerah. Sudah dikotbahkan khotbahnya berapi-api, ya kan? Tidak kah menjalang pada itu. Tidak pernah. Udah disapa pendeta, shalom mang, selamat hari Minggu. Tidak kah dong. Padahal sudah mendapatkan berita Injil. Ciri-ciri orang yang mendapatkan sukacita kemenangan dalam Tuhan seperti Paulus, dia bersukacita walaupun bebannya banyak. Bebanmu akan selesai ketika Tuhan ambil bagian dari beban itu. Dan sanggup sahalakmu manauhuk beban ini. Kita tidak akan mampu menungkuk beban ini karena kita adalah bejana yang gampang rapuh. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia ambil. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Tabunai begihun kan? Bagilah beban itu dengan Tuhan. Dang sahalakmu be. Dang adong permanik kok begihun sian HKBP Jatiasion kan? Tidak ada yang bunuh diri lagi. Semua orang punya kekuatan baru dan yakin kehidupannya, kemenangannya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Yang keempat, ditekankan lampatar mahanguluan Yesus di dagingmu na olo mateon.
daging kita yang akan berlalu ini dan akan sirna ini, maka ditekankanlah, bertahanlah kita dalam kesusahan ini, tegarlah dalam penderitaan ini, dan tunggulah Tuhan di dalam kesesakanmu memberikan jawaban-jawaban itu. Karena bagi orang percaya tidak ada pintu yang tertutup. Bagi orang beriman pasti ada jalan Tuhan bukakan. Bagi orang percaya, walaupun banyak tantangan dan banyak resiko dalam kehidupan orang percaya, tetapi Tuhan akan menghadapi bersama denganmu dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Setiap duka cita ada sukacita. Berbahagialah yang berduka cita, maka mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang ditindas oleh karena aku, maka mereka akan mendapatkan kekuatan. Dan inilah ditekankan di dalam khotbah di bukit. Kata berbahagia ini diberikan oleh Tuhan bagi kita saat ini. Mati dulu kehidupan Paulus, lalu dia bangkit karena mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Inilah teologi daripada Paulus, kita dibangkitkan dari hadangolan ini menjadi kekuatan baru. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Naparpudi ma napina saat di jami tahun. Maka demikianlah mau giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Karenanya molosope kita tenang dalam hidup kita, belum tentu ada yang suka kepada kita. Jahat pepar ngeluatta kehidupan kita, pasti ada juga yang menyukai kita. Apa yang mau dikatakan? Ternyata maut mengintip kehidupan kita. Kapan orang-orang percaya ini jatuh dan percaya kepada dunia ini? Karenanya dengan demikian, percayalah Tuhan akan memegang teguh kita dan kita tidak akan terpeleset dalam kehidupan kita. Ketika semangat yang diberitakan oleh Paulus ini, Yesus yang mati, bangkit, dan memberikan semangat melalui kekuatan Roh Kudus-Nya, menguatkan kita menjadi orang percaya di dalam diri kita. Karenanya melalui firman ini, tabay baju idiati. Hu bereng bohim last, ya. Supaya kita mendapatkan kekuatan baru dan kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi dang padi tanah beban bebereng omuna alai Tuhan do ngapa jumpa kita do Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan bohim, bereng bohim las markapiangan menghidupkan Kalau kata dunia ini, umur 30 perempuan atau laki-laki, wah nama laku nama au, hari ini Tuhanlah pengharapanmu. Amin. Kalau hari ini orang tua mendesakmu, hari ini Tuhan akan tunjukkan rokat nitodim yang terbaik bagimu. Tangi yang dodalanna, tuk-tuki ma, lului ma, jangan bosan sama Tuhan.
Carilah, dialah kunci jawaban di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan yang mau mati bagi kami. Tuhan yang membebaskan kami. Tuhan yang memulihkan segala kehidupan kami. Dalam kesesakan, dalam kelemahan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Memohon kemurahan-Mu atas hidup kami. Di tengah banyaknya persoalan-persoalan dunia ini. Persoalan-persoalan keluarga. Persoalan-persoalan pribadi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami mohon urapan daripada-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan baru. Setelah kami mengenal Tuhan di dalam wajah Kristus yang menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan Kau tuliskan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam hidup kami. Karena di dalam diri-Mu lah Tuhan ada jawaban di dalam kesesakan-kesesakan hidup ini. Tuhan, kami percaya kekuatan sejati telah Tuhan berikan melalui firman-Mu. Biarlah ini Tuhan menjadi kunci jawaban bagi kami di tengah kami menghadapi kesesakan kehidupan ini. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami kemanapun kami melangkah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP. Gereja-Mu yang dibangun oleh dasar Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan memohon kemurahan Tuhan atas hidup kami. Atas cinta kasih Tuhan melimpah di kehidupan kami orang yang berdosa ini. Berkatilah Tuhan gereja-Mu menjadi saluran berkat. Menjadi jawaban bagi umat yang mengalami banyak kesesakan di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Seperti Paulus yang giat memberitakan Tuhan, bukan mengidolakan orang lain, tapi mendolakan ilahi yang bertumbuh di dalam kehidupannya. Biarlah semangat penginjilan ini tertanam bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan panggilan melihat dan merasakan dan menghidupi karya keselamatan Tuhan di hidupnya. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru huria, bibel fro, evangelis, diakones, penatua, dan para panitia yang terlibat di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan berikan kekuatan semangat baru ketika kami mengerjakan pelayanan pengajian ini Tuhan, atas dasar kemuliaan, atas dasar kemurahan yang kami terima dari Tuhan oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan di hidup kami. Pada saat ini Tuhan juga kami mendoakan bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan bangsa kami ini. Bagi pemerintahan kami, biarlah berlaku adil, jujur, supaya bangkit menjadi negara yang kuat, yang mentinggikan keadilan, kesejahteraan bagi negara kami ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang bergumul untuk rekap todinya, untuk jodohnya, untuk pasangan hidupnya. Kami percaya Tuhan, kami tidak lagi terikat dengan roh-roh duniawi yang memaksakan kami dengan batasan umur. Saat ini biarlah kemenangan sejati itu kami terima dan Tuhan pilihkan yang terbaik dan bergerakkan kami bagi orang-orang percaya boleh berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, boleh berjodoh. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan untuk anak-anak sekolah, para pelajar, para mahasiswa yang menempuh pendidikannya. Biarlah roh hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan melimpah atas kehidupan para pelajar-pelajar ini Tuhan, supaya mendapatkan kecerdasan yang berasal dari ilahi, yang dari Tuhan, supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk diabdikan bagi negara ini, kepentingan banyak orang. Juga kami berdoa padamu Tuhan, bagi mereka yang merindukan pekerjaan, yang menanti-nantikan pekerjaan, Tuhan yang berbelas kasihan atas hidup kami. Tuhan tunjukkanlah kepada mereka yang mengalami pengangguran pada saat ini, mendapatkan karya sejati Tuhan, mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka, dan mereka boleh bersaksi oleh karena Tuhanlah mereka boleh ke depannya mendapatkan pekerjaan. Tuhan yakinkan kami, kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami bisa yakin oleh karena pekerjaan firman Tuhan pada saat ini di hidup kami. Setelah kami mendengarkan firman ini Tuhan, supaya firman ini tidak menjadi perkataan yang sia-sia, tetapi menjadi pelaku yang hidup di dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah setiap keluarga Kristen
supaya keluarga Kristen bisa akur, bisa menjadi contoh, bisa menjadi garam dan terang dimanapun berada, menjadi contoh bagi pasangan-pasangan lain yang mengalami keruntuhan dalam keluarganya. Tuhan membalut luka-luka orang yang mengalami trauma, orang-orang yang mengalami sesak batinnya. Tuhan menjadi penyegar dalam kehidupannya. Ya Allah pengasihan kami, saat ini Bapa di sorga, kami berdoa Bapa, mendoakan gerejamu HKBP Jati Asih ini. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, untuk Amang Pendeta Rasoti yang memimpin gereja ini, oleh karena cinta kasih Tuhan, perwakilan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan boleh hadir bagi gerejamu HKBP Jati Asih ini. Tempat dirindukan kami mendengarkan firman Tuhan dan bertobat Tuhan setelah mendapatkan perjumpaan dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan perjalanan kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah dalam pimpinan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, gerejamu, umatmu di tempat ini. Inilah doa kami. Kami mohon pengasihan Tuhan di dalam Kristus Yesus penebus kami. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Amin.